Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Halwan di channel YouTube saya Dr. Halwan. Kita kembali berbincang-bincang lagi tentang kesehatan, tentang diet, tentang olahraga, tentang makanan sehat, tentang intermittent fasting, tentang ketogenic diet, dan pola hidup sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara tentang kolesterol, ya. Jadi kemarin ada teman saya yang menanyakan tentang kolesterol setelah saya posting makanan yang dalam tanda kutip high fat, ya, tinggi lemak. Beliau mengatakan, wah itu kolesterol tok itu. Oke, nanti saya jawab di channel YouTube saya tentang kolesterol ini sendiri. Apakah kita harus takut dengan kolesterol? Apakah kolesterol itu jahat? Apakah kolesterol itu baik? Apakah kolesterol itu sesuatu yang harus kita hindari? Nah, temukan jawabnya ada di channel YouTube saya, ya. Kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, boleh di-share, boleh di-like, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Dr. Halwan, ya. Insya Allah saya akan selalu memberikan informasi-informasi tentang sesuatu yang bermanfaat, tentang keilmuan yang bisa kita manfaatkan dalam sehari-hari, gitu ya. Kemudian balik ke kolesterol, ya. Apa sih sebenarnya kolesterol itu? Fungsinya apa? Terus dari mana kolesterol itu didapatkan, gitu. Apakah kolesterol itu baik atau kolesterol buruk, ya? Nah, yang pertama kita pahami adalah bahwa kolesterol itu di bawah maintenance, di bawah pemeliharaan dari tubuh kita. 75% dari kolesterol itu dikelola sendiri oleh tubuh dan diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Ada yang bilang 80%. Dan sisanya 20% sampai 25% itu datang dari luar. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi yang mengandung kolesterol, dalam tanda kutip lemak, entah itu lemak jahat atau lemak baik, nah itu masuk, itu mengambil porsi 20-25%. Dan tubuh ini secara ketat mengelolanya dengan sangat baik, Jadi jika ada kolesterol dari luar itu tinggi, maka tubuh akan menekan kolesterol yang diproduksi dari dalam. Jika asupan konsumsi kolesterol kita, lemak kita kurang, maka tubuh akan memproduksi lebih dari kolesterol itu sendiri. Jadi itu prinsipnya. Jadi 75-80% kolesterol itu diproduksi sendiri oleh tubuh. 20-25% itu dari luar, dan itu dipelihara oleh tubuh dengan sangat bagus sekali. Kemudian buat apa sih kolesterol itu sebenarnya? Jadi kolesterol itu ada di triliunan sel yang ada di tubuh kita. Di tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel, ya, sangat banyak sekali, ya. Semua mengandung sel membentuk jaringan membentuk organ tubuh, ya, mulai kulit, ginjal, jantung, paru, pankreas, liver, kemudian dan masih banyak lagi sel yang ada di dalam tubuh kita, dan semua itu membutuhkan kolesterol. Jadi kolesterol itu dibutuhkan dan terkandung di dalam seluruh sel tubuh, terutama lapisan dari sel itu, membran dari sel itu yang melapisi sel, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam sel itu tidak keluar. Itu dibatasi oleh lapisan yang mengandung kolesterol, sehingga kolesterol itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, ya, sangat dibutuhkan oleh tubuh. Untuk kebutuhan kolesterol harian itu sendiri, ya, kurang lebih antara, saya catat tadi, 2000 mg sampai 3000 mg per hari. Jadi kalau kita merunut dari fungsi dari kolesterol tadi yang sangat dibutuhkan oleh seluruh sel tubuh, kita bisa menyimpulkan bahwa kolesterol itu tidak jahat. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh.
ya. Jadi pertanyaan di depan, apa kita harus takut dengan kolesterol? Jawabannya adalah tidak. Jangan takut dengan kolesterol, ya. Jangan takut dengan kolesterol, karena memang kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri dan kita harus memenuhi kebutuhan tersebut, ya, dengan porsi yang tadi 20-25% dari luar dan 75-80% dikelola oleh tubuh dan diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Kemudian ada yang menyebutkan ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat. Nah, ada yang bilang HDL dan LDL. HDL itu high density lipoprotein, LDL itu low density lipoprotein. Kemudian disimpulkan lagi bahwa LDL adalah kolesterol jahat, HDL adalah kolesterol baik. Itu secara awam. Tapi sebenarnya HDL dan LDL itu bukanlah kolesterol, tapi dia adalah lipoprotein. Jadi suatu sel yang suatu senyawa yang mengandung lipo itu lemak, dan protein. Jadi dia adalah protein yang fungsinya adalah membawa kolesterol. Jadi HDL itu membawa kolesterol dari hati menuju ke dari sel jaringan menuju ke hati untuk di-recycling dan dikelola kembali. Kalau LDL itu membawa kolesterol dari hati menuju sel. Nah, itu. Jadi itulah beda fungsi dari LDL dan HDL. HDL itu membawa dari sel ke hati, LDL membawa dari hati menuju sel gitu. Kemudian LDL itu sendiri yang orang katakan itu kolesterol jahat, itu pun sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama yang berat, yang beratnya tipe A, itu yang sifatnya besar, lembut, dan dia mobile. Dan tipe B itu kecil dan sangat padat. Nah, LDL yang tipe A ini bagus, dia mencegah oksidasi dan peradangan di seluruh tubuh. Sedangkan LDL yang tipe B itu bersifat tidak baik. Jadi dia bisa mengendap di beberapa jaringan tubuh, ya, terutama adalah pembuluh darah, mengendap sehingga menyebabkan pembuluh darahnya itu kaku, yaitu tekanan darah tinggi, menyebabkan plak di pembuluh darah, endapan di pembuluh darah, sehingga menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Jika terjadi di otak, terjadi stroke. Jika terjadi di jantung, terjadi yang namanya serangan jantung. Jadi LDL pun tuh ada dua, ada LDL yang bersifat baik untuk tubuh dan LDL yang bersifat kurang baik untuk tubuh. Nah, tapi di sini tidak bisa dibedakan. Ketika kita cek lab di Indonesia, maka yang keluar ya LDL gitu aja. Ketika LDL itu tinggi, belum tentu LDL yang tinggi itu LDL yang jahat. Bisa jadi LDL yang baik, yang itu bersifat mencegah oksidasi dan peradangan tubuh, itu yang tinggi. Ternyata kita tidak tahu. Makanya semuanya harus dihubungkan dengan kondisi klinis. Belum tentu kita cek lab kolesterol tinggi, LDL tinggi, belum tentu itu tidak baik. Dihubungkan dengan kondisi tubuh kita, ada keluhan atau tidak. Makanya setiap pasien itu selalu ditanya keluhan, diperiksa fisiknya, kemudian jika tidak ketemu masalahnya baru dicek lab gitu. Jadi tadi itu ya HDL dan LDL. LDL ada dua, dan yang baik yang buruk itu sebaiknya balance itu seimbang gitu. Cuman ini untuk pemeriksaannya emang agak susah, di Indonesia belum ada untuk membedakan LDL yang tipe A dan tipe B itu sendiri. Kemudian masuk ke peran kolesterol, ya. Peran kolesterol dari tubuh itu sendiri, yang pertama, kolesterol itu merupakan bahan mentah, raw material daripada hormon tubuh, ya. Testosteron, estrogen, progesteron, aldosteron, dan kortisol. Semua hormon tubuh itu bahan mentahnya itu adalah kolesterol. Kemudian yang kedua, kolesterol ini merupakan bahan dari cairan empedu. Cairan empedu ini adalah cairan yang dibutuhkan tubuh
untuk mengelola lemak, sehingga lemak itu bisa dipecah dan bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Dan bahannya ini adalah kolesterol, yaitu dikandung empedu. Dan kolesterol ini juga merupakan zat yang bisa membantu penyerapan dari vitamin-vitamin yang larut dari dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak apa aja? A, D, E, dan K2. Kemudian kolesterol juga merupakan prekursor. Prekursor itu membantu dan memberikan bahan untuk pembentukan vitamin D. Tentunya dengan bantuan sinar matahari. Kenapa kita dianjurkan untuk jemur? Supaya vitamin D kita terpenuhi. Tentunya dengan bahan kolesterol juga harus tercukupi. Kemudian kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi ya, panjang lebar tadi itu, kesimpulannya ya kita jangan takut untuk mengkonsumsi lemak gitu ya, karena kita takut nanti kolesterol kita meningkat ya. Seperti apa sih makanan yang tinggi kolesterol? Seperti misalkan kuning telur ya. Kuning telur itu tinggi kolesterol, tapi kolesterolnya itu memang bagus. Kuning telur itu bagus ya, dan dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tidak masalah ya, kita konsumsi sehari 1-5 kuning telur is okay, tidak ada masalah. Kemudian apalagi saturated fat. Saturated fat itu lemak yang tersaturasi seperti pada lemak daging ya, wagyu, tenderloin, sirloin ada lemaknya gitu ya. Dan keju, mentega, krim, ya, minyak sawit, minyak yang kita bawa itu termasuk saturated fat, itu juga mengandung kolesterol juga ya. Tentunya konsumsi di sini jangan berlebihan ya, sesuai dengan porsinya aja, sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting kita tidak takut. Kita tidak makan ini, tidak makan itu, tidak makan ini karena takut kolesterol. Jangan ya, kolesterol adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, sehingga kita tidak perlu takut dan menghindarinya. Yang penting porsinya ya, sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Dan kita tetap menjaga pola hidup sehat ya, olahraga, minum banyak, tidak merokok, tidur cukup, hindari stres ya, seperti itu. Kemudian yang bahaya itu sebenarnya apa? Ya sesuatu yang kita konsumsi berlebihan itu tentunya berbahaya gitu ya. Termasuk lemak juga kalau berlebihan juga berbahaya. Tentunya di sini lemak yang saya sarankan untuk dikonsumsi adalah lemak yang sehat ya, untuk dikonsumsi ya. Salah satunya ya kuning telur tadi termasuk sehat, daging, kemudian kelapa itu lemak yang sehat ya, santan juga lemak yang sehat, kemudian minyak zaitun, minyak kelapa. Kalau teman-teman goreng, saya sarankan kalau mau goreng yang sehat adalah pakai minyak kelapa ya. Harganya emang lebih mahal dikit ya, 2 kali lipat, tapi itu jauh lebih sehat untuk kita ya, minyak kelapa. Kalau kita goreng minyak zaitun ya terlalu mahal ya. Minyak zaitun lebih saya pakai untuk dressing, biasanya makanan sudah jadi saya taburi minyak zaitun itu, atau langsung saya minum itu ya. Kemudian sebenarnya yang lebih berbahaya lagi ya processing food, gula itu ya, trans fat itu yang lebih berbahaya lagi. Gula itu kadang-kadang kita berlebihan, itu harus kita kurangi, kita batasi. Saya tidak melarang, tapi kurangi, batasi ya. Processing food juga kurangi, batasi, jangan berlebihan. Trans fat ya, seperti kue, pie, donat ya, biskuit, keripik, tortilla, gorengan, semua gorengan itu sebaiknya dibatasi konsumsinya ya, jangan berlebihan. Tetap kita harus membiasakan healthy lifestyle ya. Kalau dalam 7 hari kita makan sehat itu ya paling tidak minimal makan sehat 5 hari, 2 hari oke lah, kita mau pengen ini pengen itu boleh. Setelah itu 5 hari lagi kita makan sehat, atau lebih bagus lagi 1 hari aja makan yang sesuai dengan keinginan kita, martabak, terang bulan, biskuit, pergi ke minimarket beli apa yang kita pengen 1 hari, habis itu 6 hari kita masuk ke menu makanan sehat lagi. Jadi
jangan takut mengkonsumsi lemak ya, tapi lemak yang bagus. Jangan takut mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol, karena kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang paling utama 75% sampai 80% kolesterol itu ada diproduksi oleh tubuh sendiri, dan dari makanan itu cuma 20 sampai 25%. Jangan takut. Yang membuat kita sakit itu adalah pola hidup kita sendiri, bukan karena konsumsi kolesterolnya. Jadi pola hidup kita yang kurang sehat, bukan karena kolesterolnya. Jadi jangan salahkan makanan yang mengandung atau tinggi kolesterol, tapi salahkan pola hidup kita ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di YouTube atau di Instagram saya Dr. Halwan, atau di Facebook saya juga ada Calwan. Saya akan jawab semua pertanyaannya sehingga semuanya bisa membaca penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.